Kita akan mulai pelajaran kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, kita bisa lihat Alkitab. Ya, dalam bahasa Arab Alkitab itu ditulis. Ya, jadi Alkitab ya diambil dari bahasa Arab. Dan dalam bahasa Inggris disebut Bible. Ya, berasal dari kata Yunani Biblios, yang berarti buku atau kitab. Jadi Alkitab berarti buku ilahi. Nah, jadi untuk perjanjian lama itu ada 39 pasal, ada dua bagian Alkitab. Perjanjian lama 39 pasal dalam bahasa Ibrani dan sebagian dalam bahasa Aram. Perjanjian baru terdiri dari 27 kitab dan ditulis dalam bahasa Yunani Kaine. Ya, jadi perjanjian baru perjanjian lama Bapak Ibu isinya adalah panggilan tuntunan Allah dalam sejarah bangsa Israel dan nubuatan tentang Mesias. Nah, jumlah pasal di dalam perjanjian lama itu ada 929 pasal, perjanjian baru 260 pasal. Ya, jadi Bapak, dan jumlah ayat di dalam perjanjian lama itu 23.214 ayat. Perjanjian baru 7.957 ayat. Jumlahnya 31.171 ayat. Dan total pasal perjanjian lama baru 1.189 pasal. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bisa lihat di sini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kemudian Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan lihat perjanjian lama. Nah, kalau kita lihat perjanjian lama, ya kita lihat di sini Bapak Ibu dikasih Tuhan terdiri dari 5 bagian. Ya, yang pertama adalah kitab hukum, kemudian itu ada 5 kitab, ada kitab sejarah, itu ada 12 kitab, ada kitab syair, 5 kitab, dan nabi besar ada 5 kitab, dan nabi kecil ada 12 kitab. Nah, jadi saudara kita bisa lihat ini ada 5 bagian ya, 5 banding 12 banding 5 banding 5 banding 12. Nah, 5 kitab hukum, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian kitab sejarah itu mulai dari kitab Yosua sampai kitab Ester. Ya, ada di situ Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari, Ezra, Nehemia, dan terakhir Ester. Dan ada kitab syair. Ya, ini adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Kemudian ada nabi besar, ya Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan kitab Daniel. Kemudian ada nabi kecil, ya mulai dari Mika, Nahum, Habakuk, Zebanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, demikian juga dengan perjanjian baru, itu pun ada 5 bagian. Ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya perbandingannya 4 banding 1 banding 14 banding 7 banding 1. Ya, dimulai dari kitab hukum itu bicara tentang Injil, ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab sejarah, Kisah Para Rasul. Ada surat kiriman. Ya, mulai dari kitab Roma, Korintus, kitab Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, dan kitab Ibrani. Dan ada kitab surat kiriman umum, ya surat Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan surat Yudas. Dan yang terakhir kitab nubuatan, yaitu Wahyu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bisa lihat di situ ada sesuatu yang sangat luar biasa.
Kemudian kita akan lihat penulis daripada Alkitab ini. Ya, pengarang daripada Alkitab ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, adalah Roh Kudus. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, dan ditulis oleh 40 orang selama kurang lebih 160 tahun. Nah, beberapa penulis daripada Alkitab, ya, ada 2 raja, yaitu Daud, Salomo, ada imam Yeremia, Yeskiel, ada dokter, ya, dokter Lukas, ada nelayan Petrus dan Yohanes. Tetapi Alkitab ini, kenapa itu kita yakini firman Allah, ada kesatuan meskipun ditulis oleh berbeda-beda latar belakang. Nah, kita akan lihat beberapa penulis Alkitab, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, kita bisa lihat di sini ada Musa. Ya, dia menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kitab Ayub. Itu ditulis oleh Musa 1400 sebelum Masehi. Kemudian ada Yosua menulis kitab Yosua 1350 sebelum Masehi. Kemudian itu ada kitab Samuel. Ya, dan kitab Samuel itu ditulis 1000 sampai 900 sebelum Masehi. Ya, dan dia menulis kitab Hakim-Hakim, kitab Rut, 1 Samuel, 2 Samuel. Ya, jadi seorang nabi menulis Alkitab. Kemudian Raja Salomo 900 sebelum Masehi. Dia menulis kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kitab Yoel ditulis oleh Nabi Yoel sendiri. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, dan Alkitab ini tidak ada pertentangan dalam maksud dan maknanya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada kitab Amos, ya, tentu ditulis oleh Amos sendiri. Hosea ditulis oleh Hosea. Yesaya menulis kitab Yesaya 700 sebelum Masehi. Yunus, saudara, sama. Mika itu menulis pada masa yang sama. Ya, dan penulisnya menulis kitab masing-masing. Kemudian ada Zefanya, ya, tahun 650 sebelum Masehi. Jeremia menulis kitab Yeremia dan Ratapan. Ya, Obadja menulis kitab Obadja. Habakuk menulis Habakuk. Jeremia juga menulis 1 raja-raja dan 2 raja-raja. Luar biasa. Yehezkiel menulis kitab Yehezkiel. Daniel menulis kitab Daniel. Hagai menulis kitab Hagai. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Zakaria menulis kitab Zakaria. Ya, 500 sebelum Masehi. Ezra menulis kitab 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh, dan kitab Ezra dan kitab Nehemia. Ini ditulis oleh Ezra. Maleaki menulis kitab Maleaki. Daud, seorang raja, menulis kitab Mazmur, dan beberapa penulis yang lain. Ya, kira-kira 1000 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Mordekai menulis kitab Esther. Kemudian Yohanes menulis kitab Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, Yohanes, dan kitab Wahyu. Paulus, Lukas, Barnabas, Apolos, ya, menulis kitab Ibrani. Dan mayoritas oleh Paulus. Dr. Lukas menulis kitab Lukas dan para rasul. Petrus menulis 1 Petrus, 2 Petrus. Yudas menulis kitab Yudas. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bisa lihat ada kurang lebih 40 orang yang menulis Alkitab ini, saudara. Dan Lukas, dia juga menulis kitab Lukas. Matius menulis kitab Matius. Ya, Paulus hidup pada waktu 70 Masehi sampai 50 Masehi. Menulis kitab Roma, Korintus, Efesus, Galatia, Kolose, Tesalonika, Filipi, Titus, Filemon, 1 Timotius, 2 Timotius. Ya, itu ditulis oleh Paulus. Markus 50 Masehi. Menulis kitab Markus. Yakobus, kitab Yakobus 45 Masehi. Nah, kita lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari 1400 sebelum Masehi sampai 45 Masehi, beribu-ribu tahun akhirnya bisa disusun dalam satu kitab yang utuh yang disebut Alkitab. Maka disahkanlah di dalam kanonisasi
ya, atau penulisan Alkitab menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu adalah kanonisasi. Arti kanonisasi adalah batang gelagah. Bahasa Ibraninya kanes. Artinya tukang batu, tukang kayu, dan tongkat pengukur. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kanonisasi juga bisa berarti pedoman hidup atau norma-norma hidup. Nah, kita lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kanon Alkitab. Nah, sepanjang sejarah keagamaan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita bisa lihat bagaimana banyak agama menulis buku dan mengklaim bahwa itu berasal dari wahyu ilahi. Yang mana kitab-kitab tersebut dapat diterima sebagai firman Allah yang tertulis atau Alkitab. Ya, jadi saudara dikasihi Tuhan, itu tidak sembarangan. Penentuan dan penulisan kitab-kitab itu disebut dengan kanonisasi. Ya, sehingga menjadi satu Alkitab, menjadi satu kitab yang utuh. Nah, ada beberapa prinsip yang menentukan bahwa Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi saudara, ada beberapa prinsip yang kita akan pelajari. Yang pertama, bahwa Alkitab itu disebut firman Allah tertulis apabila ada otoritas. Ya, apakah kitab itu diilhami Allah, ada otoritas Allah di sana. Ya, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, keaslian atau otentik. Apakah kitab itu ditulis oleh orang pilihan Allah yang diakui. Ya, jadi saudara, yang diakui oleh orang-orang pada zaman itu atau jemaat pada zaman itu. Dan bukan hanya diakui tapi dilindungi Allah dalam hal keasliannya. Ya, kemudian yang ketiga, orisinalitas. Apakah kebenaran daripada kitab-kitab itu dapat dipertanggungjawabkan? Ya, artinya tentu bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu adalah firman Allah. Yang keempat, dunamis atau dinamis. Apakah kitab itu berkuasa mengubah hidup kita? Jadi saudara, itulah ketentuan yang diberikan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kesucian atau kesaksian. Apakah kitab itu diterima oleh jemaat mula-mula atau bisa mendapatkan kesaksian daripada orang-orang yang ada pada waktu itu, yaitu jemaat Tuhan mula-mula. Jadi itu yang menentukan Bapak Ibu dikasihi Tuhan bahwa Alkitab itu ditulis oleh Allah. Nah, jadi saudara dikasihi Tuhan, mari kita pelajari lagi, lebih dalam lagi. Ya, Perjanjian Lama, ya, diselesaikan penulisannya itu kurang lebih 400 Masehi. Ya, 400 sebelum Masehi sampai abad ketiga Masehi. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kita bisa lihat di situ oleh Anastasius sebagai kanon lengkap di Konsili Yamnia tahun 90 Masehi. Jadi ternyata untuk menulis satu Alkitab itu, Perjanjian Lama saja, itu butuh ratusan tahun. Kemudian Perjanjian Baru diselesaikan di dalam Konsili Roma 382 Masehi. Jadi kita bisa lihat, dan Konsili Kartago 397 Masehi oleh gereja Barat. Dan sedang gereja-gereja Yunani, ya, itu baru menerima 500 Masehi Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sebagai firman Allah, dan itu cukup buat kita. Jadi kita bisa lihat gereja-gereja di Eropa, di Yunani, di Barat, dan termasuk gereja-gereja yang ada pada waktu itu menerima Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu sebagai firman Allah, dan itu cukup buat kita. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana Alkitab itu bisa dikategorikan sebagai firman Allah. Nah, untuk itu kita akan bahas tentang pengertian, pewahyuan, inspirasi, iluminasi. Jadi firman Allah kepada kita, pertama bentuknya adalah pewahyuan.
Ya, Ayub 11 ayat 7 berkata, dapatkah memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Jadi Bapak Ibu, pewahyuan itu adalah diberikan untuk memahami hakikat Allah. Ya, memahami siapa Allah itu. Dan wahyu itu adalah tindakan Allah untuk menyatakan kebenarannya kepada manusia. Jika tidak, kebenaran itu tidak akan diketahui atau dimengerti manusia dengan daya atau usaha sendiri. Jadi pewahyuan itu adalah tindakan Allah. Itu sebabnya kita membutuhkan pewahyuan lewat Alkitab yang tertulis ini. Ya, untuk bisa mengerti tindakan Tuhan buat kita. Kebenarannya diwahyukan kepada kita. Ya, jadi saudara bisa buka Ulangan 29 ayat 29. Kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada lagi dua jenis wahyu. Ya, jadi ada secara umum dan secara khusus. Nah, puncak wahyu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Alkitab merupakan rekaman. Ya, sekali lagi, Alkitab merupakan rekaman pewahyuan atau wahyu yang tertulis. Saya ingin tekankan ini bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Haulahan. Alkitab yang kita pegang atau yang ada di gadget kita. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya ini Alkitab. Haleluya. Itu ternyata adalah pewahyuan atau rekaman pewahyuan atau wahyu yang tertulis. Nah, untuk itu butuh diwahyukan. Yang kedua, butuh juga diinspirasikan. Ya, inspirasi artinya pengilhaman. Pekerjaan Allah melalui Roh Kudus-Nya mengkomunikasikan penyataan kebenaran itu dalam bahasa manusia. Jadi inspirasi adalah pewahyuan atau kebenaran yang disingkapkan kepada kita dalam bahasa kita. Sehingga bisa dimengerti. Ya, bisa dipahami dan juga akhirnya bisa dilakukan. Tujuannya adalah untuk menggerakkan, menguasai, dan memimpin beberapa orang untuk menulis tulisan Alkitab yang dikehendaki tanpa salah. Jadi inspirasi sifatnya adalah untuk kita bisa menulis sesuatu apa yang kita tangkap daripada Tuhan. 2 Timotius 3 katakan, kata diilhamkan itu artinya theopenetos, artinya dinafaskan oleh Allah sehingga sanggup menghidupkan dan memberi pengertian kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah Alkitab. Oh, luar biasa. Yang berikutnya adalah iluminasi. Ya, iluminasi adalah pekerjaan Roh Kudus menerangi batin manusia yang menjadi anak Allah tentunya, supaya dapat mengerti maksud perkataan-perkataan Allah di Alkitab. Jadi untuk kita bisa mengerti Alkitab ini, kita butuh iluminasi, penerangan, sehingga kita ngerti, oh itu maksudnya. Dalam implikasi dan aplikasi kehidupan sehari-hari. Karena Alkitab ini ada bentuknya sejarah, ada bentuknya syair, ada nubuatan, ada hukum-hukum. Nah itu butuh diiluminasi kepada kita untuk zaman now. Sehingga kita bisa mengimplikasi dan mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada dua kata untuk firman. Jadi Alkitab kita ini ya disebut Alkitab tertulis atau logos. Ya, Alkitab ini adalah Alkitab yang tertulis, logos. Ya, logos. Nah, untuk kita bisa mengerti butuh iluminasi sehingga menjadi rema. Firman yang diartikan khusus bagi kita. Itu sebabnya kita perlu berdoa sebelum baca Alkitab, minta tuntunan, dipenuhi Roh Kudus supaya Alkitab itu bisa memberi satu pengertian. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, kita akan lihat berikutnya skema. Ya, skema daripada apa yang kita bahas tadi. Ya, kita akan mulai dari Allah. Ya, Allah itu memberikan kebenaran. Dan kebenaran itu
dinyatakan dalam bentuk wahyu dan ditangkap oleh penulis Alkitab. Ya, jadi saudara bisa lihat di sini. Ya, ditangkap oleh penulis Alkitab, kemudian mereka dapat inspirasi atau ilham dan dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan, yaitu Alkitab. Nah, untuk memahami Alkitab butuh Roh Kudus dan membutuhkan ilmu tafsir, ya, yang sudah ditulis oleh orang-orang yang lebih dahulu memahami tentang Alkitab daripada kita. Ya, jadi saudara, untuk kita bisa memahami Alkitab ini ternyata membutuhkan Roh Kudus dan membutuhkan ilmu tafsir. Dan ini diajarkan oleh para pemimpin yang sudah lebih dahulu ya mempelajari Alkitab dari bapak-bapak rohani kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lihat skema berikutnya. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, manusia atau anak Tuhan, untuk kita bisa menerima Alkitab sebagai kebenaran, maka kita perlu pertama itu adalah ilmu tafsir Alkitab. Jadi setelah kita berdoa, kita minta penafsirannya. Ya, setiap gereja itu memiliki penafsiran Alkitabnya masing-masing, dan itu tidak ada yang salah. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan. Dan setelah kita dipenuhi Roh Kudus dan belajar sedikit tentang penafsiran Alkitab, maka diteguhkan dengan pengajaran-pengajaran teologia. Nah, untuk itu setiap gereja pasti punya pengajaran dasar tentang kekristenan. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, dan itu sangat kita butuhkan. Makanya ada KOM 100, KOM 200. Dan kemudian dari situ Roh Kudus mengiluminasi, memberikan ilham lewat Roh Kudus. Ya, ketika kita baca, kita pelajari, oh ada ilham, ada iluminasi. Dan akhirnya iluminasi itu melahirkan satu kebenaran. Nah, firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 32, jika kamu mengetahui, memahami, mengerti kebenaran, ya, kebenaran yang diilhamkan Roh Kudus, maka kebenaran itu memerdekakan. Dan akhirnya diterima oleh kita menjadi iman, menjadi pengharapan, ya, menjadi kasih. Jadi itu yang Tuhan rindukan Bapak Ibu buat setiap kita. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Ya, saya percaya biar lewat pelajaran ini kita bisa memahami. Ya, Alkitab menyebut dirinya firman Allah. Itu bukti yang pertama. Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Jadi Alkitab sudah menulis bahwa dia adalah firman Allah, dan dia adalah Allah sendiri yang diilhami. Ya, kata berfirmanlah Allah dalam Alkitab itu disebut sebanyak 3.800 kali dalam perjanjian lama saja. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa ini benar-benar firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Yesus mengakui sebagai firman Allah. Ya, ketika dia menengking iblis, mengusir iblis, dia berkata, ada tertulis, ada tertulis. Dan saya percaya dia menggunakan perjanjian lama. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, isi Alkitab membuktikan kesatuan Alkitab. Kemudian ketepatan sains. Ya, Yesaya 40 ayat 22, Alkitab sudah mengatakan, Yesaya itu menulis sebelum Masehi bahwa bumi itu bulat. Ya, Yesaya 40 ayat 22. Kemudian ketepatan sejarah. Jadi saudara, kemudian mujizat-mujizat yang dilakukan. Musa, Elia, Yesus, rasul-rasul membuktikan bahwa Alkitab itu hidup dan berkuasa. Nubuatan yang tergenapi, ada 320 ayat tentang Mesias tergenapi oleh Yesus. Jadi kita bisa lihat bagaimana Alkitab ini sangat luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat pelajaran ini mari saya merindukan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mulai daripada hari ini, ya, percayalah bahwa Alkitab ini adalah firman Allah.
Ya, jangan ragu lagi. Percayalah bahwa ini adalah kitab ilahi, ya, kitab Tuhan yang tertulis, kata-kata Tuhan yang tertulis, yang diilhami oleh para penulis Alkitab. Percaya, saudara. Ya, sehingga ketika nanti kita saat teduh, ya, kita akan melihat apa sih isi hati Tuhan yang tertulis buat kita. Dan biarlah Roh Kudus mengilhami, menginspirasi, sehingga bisa kita aplikasikan dan implikasikan dalam hidup kita. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GBI Hau Lahat diberkati. Ya, bahwa ini adalah Alkitab dan Alkitab adalah firman Allah. Itu sebabnya saya mendasarkan segala sesuatu kepada Alkitab. Persoalan hidup kita, solusinya ada di Alkitab. Ya, jadi Bapak Ibu, semuanya ada di dalam Alkitab. Karena itu Alkitab adalah kitab Tuhan yang ditulis buat setiap kita sebagai pedoman, sebagai norma hidup, dan juga sebagai dasar hidup kita untuk bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.